Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala who gave us the opportunity to attend our class today. Salawat and salam to our last Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Honorable our lecturer, Mr. Dr. Aulia Azhar STMSI, and of my beloved friend. So today we are from Group 6. We are going to deliver our material about geothermal energy sources. First, let us introduce ourselves. My name is Ulan Kirani Donita and my partner. My name is Sadara Alicia Amore. My name is Nabila Rahmat. Now let's start our presentation. The first material will be explained by me. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama sejarah geotermal, yang kedua proses terbentuknya geotermal, yang ketiga yaitu pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi. Yang pertama yaitu sejarah terbentuknya geotermal. Geotermal ini ditemukan oleh Piero Ginori Conti. Pada tanggal 4 Juli 1904, Conti berhasil menyalakan 5 buah lampu dengan menggunakan dinamo yang digerakkan oleh turbin uap panas bumi. Hingga pada tahun 1905, Conti berhasil meningkatkan kapasitas produksi listriknya hingga 20 kilowatt. Energi panas bumi dari kolam alami dan sumber panas telah lama digunakan untuk memasak, mandi, dan menghangatkan tubuh. Ada bukti bahwa penduduk asli Amerika menggunakan energi panas bumi untuk memasak sejak 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman kuno, pemandian yang dipanaskan oleh mata air panas digunakan oleh orang Yunani dan Romawi. Contoh-contoh dari ruang panas bumi setidaknya sejak lama kota Romawi pada abad ke-1 Masehi. Penggunaan energi panas bumi pada awalnya terbatas pada lokasi-lokasi di mana air panas dan uap dapat diakses. Next. Meskipun sistem panas listrik pertama di dunia dipasang di Caudes-Aiguilles, Prancis pada abad ke-14, kota-kota lain serta industri mulai menyadari potensi ekonomi sumber daya panas bumi. Panas bumi dialirkan ke tempat tinggal pertama di Amerika Serikat pada tahun 1892, dan sebagian besar kota menggunakan panas bumi pada tahun 1970. Sistem pemanas listrik pada bumi tersebar dan paling terkenal ada di Reykjavik, Islandia, di mana 99% kota ini menerima air panas bumi untuk pemanas ruangan. Aplikasi penggunaan langsung industri awal termasuk ekstraksi senyawa borat dari cairan panas, yaitu di Italia pada awal ke abad 19. Selanjutnya pada tahun 2015, lebih dari 80 negara menggunakan energi panas bumi, baik secara langsung maupun bersama dengan PLTP. Dengan pemimpinnya adalah Cina, Turki, Islandia, Jepang, Hongaria, dan Amerika Serikat. Total kapasitas terpasang di seluruh dunia untuk penggunaan langsung pada tahun 2015 adalah sekitar 73.260 MW termal, yang menggunakan sekitar 163.273 gigawatt per jam per tahun, yang menghasilkan faktor pemanfaatan tahunan energi kapasitas terpasang pembangkit listrik. Energi panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik di 24 negara pada abad ke-21, dengan pemimpinnya adalah Amerika Serikat, Meksiko, Selandia Baru, Indonesia, dan Italia. Pada tahun 2016, total kapasitas terpasang pembangkit listrik di seluruh dunia adalah sekitar 13.400 MW, menghasilkan sekitar 72.000 gigawatt jam per tahun dengan faktor pemanfaatan 71% jam operasi dengan beban penuh per tahun.
That's all for me. The next material will be explained by Nabila. To Nabila, time is yours. Okay, thanks to moderator. Next, the process of geothermal formation. Next slide. Next slide, Kiran. Geothermal energy is a sort of heat energy contained in hot water, water vapor, and rock along with another mineral and gas. Jadi, sumber energi geothermal ini berasal dari panas di dalam bumi. Energi geothermal ini tidak begitu saja langsung terbentuk di dalam bumi. Bumi telah mengalami revolusi sejak awal mula terbentuk sampai saat ini. Awalnya bumi memiliki temperatur yang sangat panas, kemudian mengalami pendinginan selama miliaran tahun. Akhirnya bumi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada inti bumi. Inti bumi merupakan bagian terdalam bumi yang memiliki material padat dan cair yang mengandung energi panas yang luar biasa. Kemudian inti bumi ini diselimuti oleh mantel. Mantel ini terdiri dari berbagai material padat dan cair bertekanan tinggi dan berbatuan berpori. Mantel bumi ini memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan inti bumi. Kemudian lapisan terakhir yaitu kerak bumi yang dimana memiliki temperatur yang cukup dingin. Nah, konveksi pada mantel bumi membawa energi panas dan kinetik yang cukup ke kerak bumi, sehingga menyebabkan aktivitas tektonik atau pergeseran lempeng bumi dan menyebabkan celah di lapisan mantel bumi. Energi panas bumi terjadi akibat benturan lempeng tektonik yang satu dengan yang lainnya. Benturan kedua lempeng tersebut menghasilkan magma yang akan menjadi sumber energi panas bumi. Next slide. Nah, terbentuknya energi geothermal ini memiliki prinsip yang sama dengan memanaskan air, di mana api ini menjadi sumber energi panas dan kemudian air yang dipanaskan tadi akan mengalami penguapan dan penguapan ini dan uapnya akan keluar dari celah dari teko tersebut. Prinsip itu sama dengan pembentukan energi panas bumi, di mana air tanah yang terjebak di dalam reservoir yang terletak di atas dapur magma atau batuan yang panas yang berkontak langsung kepada magma itu airnya akan panas dan mengalami suhu yang sangat tinggi antara 100 sampai 250 derajat Celcius. Air tanah yang terpanaskan akan mengalami proses penguapan dan akan berusaha keluar melalui celah-celah di kerak bumi. Daerah yang memiliki kekayaan energi ini biasanya terdapat di zona-zona geotermal, yaitu di area panas bertekanan tinggi di kerak bumi yang lapisannya relatif tipis, retak, dan berada di jalur patahan. Zona-zona geotermal ini banyak di daerah gunung-gunung vulkanik, seperti area cincin api Pasifik. Nah, cincin api Pasifik ini merupakan pusat dari energi geotermal. Di Indonesia sendiri diperkirakan memiliki 40% total panas bumi di dunia. Next slide. Selanjutnya yaitu komponen dari proses geotermal. Yang pertama ada sumber panas atau magma, yaitu lelehan massa batuan yang bercampuran dengan gas terlalu bertemperatur yang sangat tinggi. Yang kedua ada fluida panas bumi, yaitu tempat penyimpanan panas dan mengalirkan panas dari sumber panas ke permukaan bumi. Contohnya seperti air. Next slide.
Selanjutnya yaitu ada batu reservoir, yaitu tempat terakumulasinya panas bumi, yaitu uap air panas tadi. Yang terakhir yaitu batu penutup. Batu penutup ini merupakan batu impermeable yang sulit ditembus. The asphalt. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Thank you, Nabila. The next material will be explained by Adara. To Adara, time is yours. Okay, thanks to moderator. Next, utilization of geothermal heat as an energy source. Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah energi yang dihasilkan oleh fluida, gas, dan batuan yang terkandung dalam perut bumi sehingga memerlukan proses pertambangan untuk memperolehnya. Next, Kiran. Pemanfaatan yang pertama. Pemanfaatan yang pertama yaitu dry stem atau uap kering. Dry stem atau uap kering yaitu teknologi ini bekerja pada suhu uap dry stem, teknologi ini bekerja pada suhu reservoir yang sangat panas, yaitu dan air yang tersedia di reservoir ini amat. Cara kerjanya adalah uap dari sumber panas bumi langsung masuk ke turbin melalui pipa. Kemudian turbin akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini merupakan teknologi yang tertua yang telah digunakan pada Lardarello, Italia pada tahun 1904. Jenis ini cocok untuk PLTP, kapasitas kecil, dan untuk kandungan gas yang tinggi. Next slide. Yang kedua yaitu flash stem. Teknologi ini bekerja pada suhu di atas 182 derajat Celcius pada reservoirs. Cara kerjanya adalah bila mana lapangan menghasilkan terutama air panas, perlu dipakai suatu separator yang memisahkan air dan uap dengan menyemprotkan cairan ke dalam tangki yang bertekanan lebih rendah sehingga cairan tersebut menguap dengan cepat menjadi uap yang memutar turbin dan generator akan menghasilkan listrik. Air panas yang tidak menjadi uap akan dikembalikan ke reservoir melalui injection wells. Next slide. Yang ketiga yaitu pemanfaatannya binary cycle atau siklus binar. Teknologi ini menggunakan suhu uap reservoir yang berkisar antara 107 sampai 182 derajat Celcius. Cara kerjanya adalah uap panas dialirkan ke salah satu pipa di heat exchanger untuk menguapkan cairan di pipa lainnya yang disebut pipa kerja. Pipa kerja ini adalah pipa yang langsung terhubung ke turbin. Uap ini akan menggerakkan turbin yang telah dihubungkan ke generator dan hasilnya adalah energi listrik. Keuntungan dari teknologi binary cycle adalah dapat dimanfaatkan pada sumber panas bumi yang bersuhu rendah. Selain itu, teknologi ini tidak mengeluarkan emisi karena teknologi ini diperkirakan akan banyak dipakai di masa depan.
Sedangkan kelemahannya yaitu cairannya bersifat korosif dan efisiensi agak rendah. Namun karena tidak perlu bahan bakar, sehingga efisiensi tidak merupakan faktor yang sangat penting. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you to Dara. That's all from group 6. Selanjutnya itu sesi kritik dan saran. Apakah ada dari teman-teman yang punya kritik dan saran? Silakan angkat tangan. Jika tidak ada, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, to Fauzia, time is yours. Baik, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Ya, Zia. Ini mengapa dijadikan sebagai alternatif penyediaan energi dan apakah geotermal termasuk energi yang dapat diperbarui? Sekian, terima kasih. Thank you to Zia. To Illa, time is yours. Baiklah, terima kasih kelompok penyaji. Izin bertanya, pertanyaannya, apa perbedaan antara teknologi pembangkit listrik geotermal konvensional dengan teknologi yang lebih canggih seperti binary cycle power plants? Terima kasih. Thank you to Illa. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? To Novi, time is yours. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya, saya Novi Triana Ramadhani ingin bertanya kepada kelompok penyaji terkait geotermal. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga geotermal? Apakah pembangkit listrik menggunakan geotermal tersebut dapat menghasilkan listrik sebanyak menggunakan bahan seperti uap ataupun air? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Thank you to Novi. The next pertanyaan dari Yuliana Merlini to Yuliana, time is yours. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Izin bertanya, pertanyaannya yaitu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keandalan dan stabilitas operasi LTP uap kering dan bagaimana cara meminimalkan resikonya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, to Amel, time is yours. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Izin bertanya, bagaimana potensi energi biotermal ini dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti matahari dan angin? Dan apa peran energi biotermal dalam capai target energi terbarukan di masa depan? Sekian, terima kasih.
Oke, thank you Amel. Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zafira. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara teknologi pembangkit listrik geothermal konvensional dengan teknologi yang lebih canggih seperti binary cycle power plant? Perbedaan antara kedua teknologi tersebut terletak pada proses pengubahan sumber daya panas bumi menjadi tenaga listrik. Dapat kita ketahui tadi teknologi BCPP atau binary cycle power plant itu lebih efisien dan memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi. Sementara teknologi pembangkit listrik panas bumi yang konvensional memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya? Jika tidak, saya kembalikan kepada Zafira. Apakah Zafira dapat menerima jawaban dari saya? Alun masuk dolahnya video darah, boleh tuh. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Fauzia yang akan dijawab oleh Dara kepada Dara. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zia, yaitu pertanyaannya mengapa geotermal dijadikan sebagai alternatif penyediaan energi dan apakah energi geotermal dapat diperbaharui? Geotermal energi dapat dijadikan sebagai alternatif penyediaan energi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama energi tersebut dapat
terbarukan. Geothermal energi adalah sumber daya alam yang terbarukan dan tidak akan habis. Kemudian energi geothermal yaitu bersih, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan lainnya. Kemudian energinya terjangkau. Geothermal energi dapat dihasilkan di berbagai lokasi, termasuk di daerah yang tidak memiliki sumber daya minyak atau gas. Lalu energi terusan. Geothermal energi tidak terganggu oleh cuaca, musim atau kondisi lingkungan. Dan energi geothermal dapat berkembang dan diterapkan di berbagai skala dan dari penggunaan rumah sederhana hingga pembangkit listrik besar. Geothermal energi dapat diperbaharui melalui beberapa metode seperti yang dijelaskan dalam PPT tadi, yaitu dalam penggunaan dry stem, flash stem, dan binary cycle. Baiklah, itulah yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Saudara. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak, saya kembalikan kepada Fauzia. Apakah Fauzia dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Sekarang saya sudah paham. Azan, gas lanjut tuh gimana? Lanjut aja atau gimana? Kiran nanti potong aja, Kiran. Oh, baiklah, selanjutnya itu pertanyaan dari Ila yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara teknologi pembangkit listrik geothermal konvensional dengan teknologi yang lebih canggih seperti binary cycle power plant? Jawabannya itu perbedaan antara kedua teknologi tersebut terletak pada proses pengubahan sumber daya panas bumi menjadi tenaga listrik. Teknologi binary cycle power plants itu lebih efisien dan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Sementara teknologi pembangkit listrik panas bumi konvensional memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak, saya kembalikan kepada Ila. Apakah Ila dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Iya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Novi yang akan dijawab oleh Nabila. Bunda Nabila, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi, yang mana pertanyaannya itu bagaimana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga geotermal? Apakah pembangkit listrik menggunakan geotermal tersebut dapat menghasilkan listrik sebanyak menggunakan bahan seperti uap ataupun air? Nah, prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi yaitu memanfaatkan fluida termal dari sumber panas bumi untuk memutar turbin, yang kemudian memutar generator untuk menghasilkan listrik. PLTP ini mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. Sistem kerja PLTP sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, tetapi PLTP memanfaatkan fluida termal dari sumber panas bumi, bukan dari air permukaan. PLTP ini dapat menghasilkan listrik sebanyak menggunakan bahan seperti uap ataupun air. Namun PLTP menggunakan uap yang digunakan bukan berasal dari boiler, tetapi uap yang dihasilkan di dalam pertukaran panas. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
Thank you, Nabila. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak, kami kembalikan kepada Novi. Apakah Novi dapat menerima jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah dapat menerima. Baik, pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab sendiri yaitu pertanyaan dari Yuliana. Pertanyaannya yaitu, apa faktor yang dapat mempengaruhi keandalan dan stabilitas operasi PLTP uap kering dan bagaimana cara meminimalkan risikonya? Jawabannya itu faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan operasi PLTP uap kering antara lain yaitu yang pertama tekanan uap. Tekanan uap yang rendah dapat menyebabkan kegagalan turbin yang mengakibatkan kegagalan pembangkitan listrik. Yang kedua itu suhu uap. Suhu uap yang rendah dapat menyebabkan kegagalan turbin yang mengakibatkan kegagalan pembangkitan listrik. Yang ketiga yaitu kerusakan komponen pembangkitan. Seperti kondensor, turbin, dan ketel uap dapat menyebabkan kegagalan pembangkitan listrik. Yang keempat yaitu kerusakan kabel dan konektor. Kerusakan kabel juga dapat menyebabkan kegagalan pembangkit listrik. Yang kelima yaitu kerusakan sistem kontrol. Seperti sistem pengaturan tekanan suhu dan yang lainnya. Sedangkan cara untuk meminimalkan risikonya antara lain, yang pertama pemeriksaan periode. Pemeriksaan periode dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kerusakan komponen pembangkitan dan memastikan bahwa sistem kontrol berfungsi dengan baik. Yang kedua itu pemeriksaan komponen. Penggantian komponen seperti kondensor, turbin, dan ketel uap dapat digunakan untuk mengganti komponen yang rusak dan memastikan bahwa sistem pembangkit listrik berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kabel dan konektor. Pemeriksaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan pada kabel dan konektor. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Kepada dasar, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menambah jawaban atas pertanyaan dari Yuli. Faktor yang dapat mempengaruhi kendala dan stabilitas operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi uap kering meliputi yaitu yang pertama adanya investasi infrastruktur. Biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur jaringan transmisi yang panjang terutama jika alokasi pembangkit jauh dari pusat beban. Lalu yang kedua yaitu ada regulasi yang mengklasifikasikan eksplorasi panas bumi sebagai pertambangan yang dapat berbenturan dengan peraturan lain, khususnya pengelolaan kawasan hutan lindung. Dan juga yang ketiga yaitu kondisi dan pemeliharaan komponen teknis seperti generator, turbin, chiller, heat exchanger, dan pompa. Lalu faktor yang terakhir yaitu adanya manajemen reservoir yaitu pengelolaan fluida termal yang efektif untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas dalam reservoir. Nah, untuk minimalkan resiko operasi tersebut, hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama peningkatan teknologi, di mana mengadopsi teknologi terbaru dan melakukan pemeliharaan rutin pada komponen utama. Yang kedua itu melakukan manajemen reservoir yang baik dengan cara melakukan pengeboran dan injeksi fluida termal dengan cara memastikan keseimbangan dan keberlanjutan reservoir. Yang ketiga yaitu mencari solusi kebijakan yang mudah proses perizinan dan mengurangi hambatan non-teknis. Dan yang terakhir yaitu demand side management, di mana mengimplementasikan manajemen permintaan untuk mengoptimalkan distribusi dan penggunaan energi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dasa. Baik, saya kembalikan kepada Yuliana Marleni. Apakah jawaban dari kelompok kami dan jawaban dari Dasa dapat Yuli terima? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji dan tambahan dari Dasa, saya paham. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Amelia Dwi Putri yang akan dijawab oleh Adara. Kepada Adara, disilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel, yaitu bagaimana potensi energi biotermal dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti matahari dan angin, dan apa peran energi biotermal dalam mencapai target energi terbarukan di masa depan. Potensi energi biotermal atau energi panas bumi dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti matahari dan angin memiliki karakteristik yang berbeda. Matahari dan angin dapat dipanaskan dan diproduksi secara terbatas, sedangkan panas bumi adalah sumber yang tidak hilang dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber panas bumi di Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire menyimpan potensi besar dengan cadangan sebesar 23,7 gigawatt. Tentang peran energi biotermal dalam mencapai target energi terbarukan di masa depan, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang tinggi dan pemanfaatannya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan dan cadangan yang terus menipis. Penggunaan energi fosil harus dikurangi dengan menggantinya dengan energi terbarukan, termasuk geotermal. Jika potensi tersebut digunakan semua sebagai pembangkit listrik, maka menambah kapasitas 18% dari total produksi listrik saat ini. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dara. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak, saya kembalikan kepada Amelia Dwi Putri. Apakah Amel dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya sudah paham. Baiklah, kami telah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.